Di lembah-lembah berkabut dan kastil-kastil kokoh Jepang feodal, para samurai muncul sebagai kelas prajurit yang kuat, ditentukan oleh kesetiaan, disiplin, dan kode kehormatan yang tak tergoyahkan. Berasal sebagai penjaga wilayah pada periode Heian, samurai naik menjadi elit militer yang melayani para penguasa kuat yang dikenal sebagai daimyo. Selama berabad-abad konflik, terutama pada periode Sengoku yang penuh gejolak pada abad ke-15 dan ke-16, para prajurit ini menjadi tulang punggung tatanan politik dan militer Jepang. Penguasaan pedang, khususnya katana, menjadi pusat identitas mereka. Namun peran mereka melampaui sekadar pertempuran. Mereka juga terlatih dalam strategi, kaligrafi, puisi, dan filsafat Zen, yang membentuk keseimbangan antara kekuatan dan ketenangan batin. Samurai diharapkan hidup sesuai dengan Bushido, yang sering diterjemahkan sebagai jalan ksatria, sebuah kode moral yang menekankan kesetiaan, keberanian, disiplin diri, dan kehormatan di atas segalanya. Kehilangan kehormatan dianggap lebih buruk daripada kematian, sehingga sebagian memilih melakukan bunuh diri ritual, atau seppuku, sebagai cara menjaga martabat. Penyatuan Jepang di bawah pemimpin kuat seperti Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 mengakhiri perang yang meluas dan membuka periode Edo, masa damai yang berlangsung lebih dari 250 tahun. Pada era ini, peran samurai mulai berubah. Dengan berkurangnya peperangan, banyak dari mereka menjadi birokrat, administrator, dan cendekiawan yang melayani keshogunan Tokugawa. Kota-kota kastil berkembang menjadi pusat budaya dan ekonomi, dan para samurai berperan dalam menjaga stabilitas serta menegakkan hukum. Hak istimewa mereka tetap dipertahankan, termasuk hak eksklusif untuk membawa pedang. Namun tujuan mereka berkembang dalam struktur sosial yang kaku yang menempatkan mereka di posisi tertinggi. Meskipun mengalami perubahan, nilai-nilai Bushido tetap membentuk identitas mereka, diperkuat melalui pendidikan, sastra, dan tradisi, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, stabilitas periode Edo mulai runtuh pada pertengahan abad ke-19 ketika tekanan dari luar meningkat. Pada tahun 1853, Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat tiba dengan armada kapal uap dan menuntut Jepang membuka pelabuhannya untuk perdagangan internasional. Menghadapi teknologi yang lebih maju dan ancaman kekuatan militer, keshogunan terpaksa menyerah, memicu gejolak internal dan mengungkap kelemahan tatanan yang ada. Pergolakan politik ini mencapai puncaknya dalam restorasi Meiji pada tahun 1868, yang mengembalikan kekuasaan kepada Kaisar Meiji dan membawa Jepang menuju modernisasi dan industrialisasi yang pesat. Sistem pendidikan, militer, dan pemerintahan dirombak secara menyeluruh untuk mengejar ketertinggalan dari Barat, sekaligus mengakhiri dominasi kelas samurai dalam struktur kekuasaan. Seiring Jepang berubah menjadi negara modern, kelas samurai semakin kehilangan relevansinya. Pemerintah baru menghapus sistem feodal, mencabut hak istimewa samurai, dan membentuk tentara nasional berbasis wajib militer yang meniru model Barat. Pada tahun 1876, Edik Heitorei melarang penggunaan pedang di tempat umum, menjadi simbol berakhirnya otoritas samurai secara nyata. Penolakan terhadap perubahan ini memicu beberapa pemberontakan, yang paling terkenal adalah pemberontakan Satsuma pada tahun 1877, dipimpin oleh Saigo Takamori, seorang mantan samurai yang sebelumnya mendukung kekaisaran. Pertempuran terakhir di Shiroyama menjadi momen dramatis ketika pasukan samurai yang tersisa menghadapi kekuatan militer modern dengan persenjataan yang jauh lebih unggul. Dalam pertempuran itu, semangat Bushido diuji hingga titik akhir, ketika keberanian tradisional harus berhadapan dengan realitas zaman baru. Kekalahan mereka menandai berakhirnya era samurai sebagai kekuatan militer. Namun, warisan samurai tidak pernah benar-benar hilang. Banyak mantan samurai kemudian beradaptasi dengan zaman baru, menjadi pemimpin, pengusaha, pendidik, dan pemikir yang membantu membangun fondasi Jepang modern. Nilai-nilai seperti disiplin, loyalitas, rasa tanggung jawab, dan dedikasi terhadap tugas tetap hidup dan bertransformasi dalam budaya kerja Jepang yang dikenal hingga saat ini. Bahkan dalam militer modern Jepang pada awal abad ke-20, semangat Bushido masih memengaruhi cara berpikir dan bertindak. Hingga kini, citra samurai tetap menjadi simbol yang kuat, diabadikan dalam sastra, film, dan imajinasi populer di seluruh dunia. Dari kisah epik di layar lebar hingga seni bela diri tradisional seperti kendo dan iaido, jejak mereka masih terasa. Samurai bukan hanya tentang pedang dan peperangan, tetapi tentang perjalanan manusia dalam menjaga kehormatan, menghadapi perubahan, dan menemukan makna dalam kesetiaan serta pengorbanan. Dalam bayang-bayang sejarah Jepang, mereka tetap hidup sebagai lambang keberanian dan integritas yang melampaui zaman.